Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penentuan Jalur Terpendek dan Keterhubungan Rute Transportasi Angkutan Kota Padang menggunakan algoritma Floyd-Warshall dan Warshall. Kelompok ini beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Jimmy Al-Lafif dan rekan saya Ridho Hamdani Putra. Latar belakang masalah pada makalah ini, yang pertama yaitu kemacetan dan pertumbuhan kendaraan di Kota Padang menimbulkan masalah efisiensi transportasi. Kemudian rute angkot banyak tapi belum efisien dan terkoneksi optimal. Dibutuhkan model graf untuk memetakan dan menganalisis jaringan trayek. Tujuannya mengembangkan sistem analisis berbasis graf untuk efisiensi dan konektivitas angkot. Rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana menentukan jalur terpendek antar rute angkot. Kemudian, apakah jaringan rute saling terhubung secara menyeluruh? Tujuannya, yang pertama, menganalisis struktur jaringan transportasi menggunakan teori graf. Yang kedua, mengimplementasikan algoritma Floyd-Warshall dan Warshall untuk efisiensi dan konektivitas rute. Teori dasar graf. Untuk menerapkan algoritma Floyd-Warshall dan Warshall, tahap awal adalah merepresentasikan jaringan transportasi Kota Padang dalam bentuk graf. Berdasarkan riset terdahulu, Kota Padang memiliki 87 rute angkot yang dilayani oleh 2.604 unit kendaraan yang menghubungkan berbagai pusat layanan. Simpul atau vertex merepresentasikan titik-titik krusial dalam jaringan transportasi Kota Padang seperti terminal angkut utama, persimpangan jalan penting, pusat-pusat layanan, misalnya sekolah, pasar, rumah, sakit, atau lokasi penting lainnya. Studi oleh Sonia et al. Tahun 2022 mengidentifikasi pola pergerakan penduduk menuju pusat-pusat layanan di Kota Padang menggunakan angkot. Kemudian ada sisi atau edge, melambangkan ruas jalan atau rute angkot yang menghubungkan 2 simpul. Sisi ini bisa bersifat berarah, misalnya jalan searah, atau tidak berarah, jalan 2 arah. Yang terakhir ada bobot atau bobot sisi. Untuk algoritma Floyd-Warshall, sisi akan diberi bobot yang menunjukkan jarak antar simpul, estimasi waktu tempuh, atau biaya perjalanan. Data ini dapat diperoleh dari peta digital, misalnya Google Maps, atau hasil survei lapangan. Sebagai contoh, pemodelan graf berbobot untuk rute pengangkutan sampah di Gorontalo menggunakan indikator jarak, waktu, dan kemacetan sebagai bobot. Untuk algoritma Warshall, bobot tidak relevan karena fokusnya hanya pada keberadaan koneksi. Berikut adalah gambar peta jalur rute angkutan perkotaan menuju pusat pelayanan di Kota Padang. Sebagai ilustrasi, rute angkot dengan kode trayek 201 dan 419 yang disebutkan dalam penelitian mobilitas di Padang dapat dipecah menjadi serangkaian simpul dan sisi, yang kemudian akan membentuk subgraf yang dapat diintegrasikan ke dalam model jaringan yang lebih besar. Gambar 1 yang diambil dari referensi menunjukkan peta jalur rute angkutan perkotaan menuju pusat pelayanan di Kota Padang dan dapat menjadi dasar visualisasi graf. Materi selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada algoritma Floyd-Warshall. Algoritma Floyd-Warshall ini akan diaplikasikan pada matriks bobot yang mewakili jaringan transportasi Kota Padang. Proses ini melibatkan serangkaian iterasi, di mana setiap simpul dalam graf diuji sebagai simpul perantara untuk menemukan jalur terpendek antara semua pasangan simpul lainnya. Hasil akhir dari algoritma ini berupa matriks jarak yang menyimpan jarak terpendek dan matriks jalur yang menyimpan rute terpendek. Yang kedua yang menyediakan informasi tentang jalur optimal dari setiap titik awal ke setiap titik tujuan di Kota Padang. Manfaat penerapannya yaitu optimasi rute angkutan umum. Pemerintah kota atau operator transportasi publik dapat memanfaatkan hasil ini untuk menentukan rute angkot yang paling efisien, sehingga mengurangi waktu tempuh bagi penumpang dan menghemat konsumsi bahan bakar. Sebagai contoh, jika dibutuhkan rute baru ke pusat-pusat pelayanan, algoritma ini dapat mengidentifikasi jalur terpendek yang paling sesuai. Perencanaan logistik dan pengiriman. Layanan pengiriman barang dalam kota mirip dengan layanan same day delivery atau distribusi korban. Dapat menggunakan informasi jalur terpendek untuk mengoptimalkan rute pengiriman, meminimalkan biaya operasional dan mempercepat waktu sampai barang.
Selanjutnya ada informasi untuk pengguna jalan. Aplikasi navigasi atau sistem informasi transportasi umum dapat memanfaatkan data jalur terpendek untuk memberikan rekomendasi rute tercepat kepada masyarakat. Merupakan serupa dengan fungsi aplikasi pencarian rute distribusi urban yang mengaplikasikan flight Warshall. Selanjutnya ada algoritma Warshall. Algoritma Warshall ini akan diterapkan pada matriks kedekatan atau adjacency matrix dari graf jaringan transportasi Kota Padang. Matriks kedekatan ini akan berisi nilai boolean true atau 1, dan jika ada koneksi langsung antara dua simpul, dan false atau jika tidak ada. Algoritma ini akan menggunakan iterasi dan memperbarui matriks untuk menghasilkan matriks keterhubungan yang akan menunjukkan apakah simpul J dapat diakses dari simpul I, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui simpul perantara. Konsep konektivitas graf ini telah digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kualitas jaringan jalan primer. Manfaat penerapannya itu yang pertama ada identifikasi area terisolasi. Matriks keterhubungan ini dapat membantu mengenali area atau simpul-simpul di Kota Padang yang kurang terkoneksi dengan bagian lain dari jaringan transportasi. Informasi ini krusial untuk merencanakan keluasan rute atau pembangunan infrastruktur baru. Evaluasi efektivitas jaringan. Hasil dari algoritma Warshall ini dapat digunakan untuk menilai seberapa baik jaringan transportasi Kota Padang terintegrasi secara keseluruhan. Sebuah matriks keterhubungan yang padat menunjukkan jaringan yang baik dan mudah diakses dari berbagai titik. Hanya ada dukungan keputusan perencanaan rute baru. Jika ada rencana untuk membuka rute angkut baru atau mengembangkan area perumahan, analisis keterhubungan dapat membantu memastikan bahwa area tersebut terintegrasi dengan baik ke dalam jaringan transportasi yang ada. Nah, ini adalah contoh dataset yang kami gunakan. Sebagian besar dari rute angkut ini mengarah ke Pasaraya karena kawasan ini merupakan pusat pelayanan utama kota. Berdasarkan dari kajian oleh Sonia, pola pergerakan masyarakat ini cenderung terfokus pada pusat-pusat aktivitas seperti pasar raya yang menjadi lokasi strategis bagi pedagang, layanan publik, dan konektivitas antar wilayah. Hal ini menjadikan pasaraya sebagai simpul utama dalam jaringan transportasi kota, sehingga banyak trek angkot yang dirancang untuk menuju ke sana. Nah, untuk pada programnya, nah di sini ada import library pandas dan NumPy. Selanjutnya di sini akan membaca file CSV yang dataset yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada ekstraksi node atau lokasi dan edge untuk rute antar lokasi. Selanjutnya ini akan menyusun indeks dan peta nama lokasi. Sini ada inisialisasi matriks jarak untuk flight Warshall dan keterhubungan untuk Warshall. Selanjutnya ada bagian untuk mengisi matriks berdasarkan rute pada dataset yang sebelumnya. Tentunya akan mengecek jarak 0 untuk simpul ke dirinya sendiri dan dianggap saling terhubung. Selanjutnya ada pengimplementasian algoritma flight Warshall untuk mencari jarak minimum antar semua pasangan titik. Selanjutnya ada implementasi algoritma Warshall untuk menentukan keterhubungan antar simpul. Dan ada fungsi getPath yang digunakan untuk mendapatkan jalur terpendek dari titik asal ke tujuan berdasarkan dari hasil algoritma flight Warshall. Dan juga ada fungsi isReachable, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah dua titik ini terhubung secara langsung atau tidak, yaitu menggunakan algoritma Warshall. Dan di sini ada menentukan data lokasi-lokasi yang tersedia pada dataset. Di sini pengguna akan diminta untuk menginputkan lokasi awalnya dan lokasi tujuannya. Dan untuk inputannya tidak ada case sensitive, jadi tidak ada pengaruh antara huruf besar dan huruf kecil. Selanjutnya pada bagian ini akan mengecek apakah ada keterhubungan dan menampilkan jalur terpendek jika tersedia. Nah, di sini ada hasil pengujiannya. Di sini terlihat ada daftar lokasi yang tersedia dari tawar hingga tabing. Di sini tersedia 21 lokasi. Nah, untuk pengujiannya ini ada pengujian secara langsung. Yang pertama ini lokasi asalnya itu dari tabing.
lokasi tujuannya yaitu Pasaraya. Lokasi Tabing dan Pasaraya ini saling terhubung, dan jalur terpendeknya kira-kira 7,3 km. Ya, ada pengujian yang terhubung tapi tidak langsung. Ya, di sini lokasi awalnya Lubuk Buaya, lokasi tujuannya Perpu Tabing. Lubuk Buaya dan Perpu Tabing ini saling terhubung tetapi melalui Pasaraya, karena pada dataset kebanyakan rute yang ada pada dataset itu mengarah ke Pasaraya. Karena itu rute jalur terpendeknya di sini melewati Pasaraya dan 23,6 km. Saya ada pengujian yang tidak saling terhubung. Ini ada Perpu Tabing dan Kampung Sunan. Perpu Tabing dan Kampung Sunan ini tidak terhubung karena pada dataset mungkin tidak tersedia. Selanjutnya untuk kesimpulannya, penelitian ini menghadirkan suatu pendekatan untuk menentukan jalur terpendek dan menganalisis keterhubungan rute dalam sistem transportasi Kota Padang dengan memanfaatkan algoritma flow Warshall dan Warshall. Dalam pendekatan ini, jaringan transportasi direpresentasikan sebagai graf, di mana algoritma flow Warshall ini digunakan untuk menentukan jalur terpendek antara sebuah pasangan lokasi, sedangkan algoritma Warshall ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana lokasi-lokasi ini saling terhubung. Penerapan kedua algoritma ini menunjukkan potensi besar dalam peningkatan efisiensi sistem transportasi, mengurangi waktu dan biaya perjalanan, serta mengidentifikasi wilayah yang masih kurang terhubung. Pendekatan ini juga memberikan kontribusi penting dalam memahami struktur dan performa jaringan transportasi di kawasan perkotaan secara menyeluruh. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.